punya hasil diskusi tentang nilai-nilai yang akan dijadikan keyakinan kelas kalian. Sekarang kita baca ya satu persatu, mana nanti yang masuk ke dalam peraturan kelas, mana yang masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau yang masuk dalam peraturan nanti kita ubah menjadi keyakinan. Coba kita lihat yang ini. Adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus nih. Tidak boleh berbicara kasar di kelas. Yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu di sekolah. Tidak boleh bicara kasar di kelas. Hanya sudah selesai. Waalaikumsalam. Kegiatan apa? Ya, silakan kamu sekarang duduk dulu. Setelah pelajaran ini nanti kamu duduk. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tadi kamu datang telat ya ke kelas. Ya, jam berapa tadi kamu datang? Sekitar jam 1. Jam 1. Berarti ya seharusnya kamu masuk jam berapa? Seharusnya tadi 12:30 udah ada di kelas. Jadi seharusnya 12:30 sudah di kelas, tapi kamu tadi masuk jam 1 lewat. Iya. Jadi 30 menit ya kamu belum masuk gitu kan. Oke. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan tadi itu betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena sesuai dengan kesepakatan. Iya, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Masuknya jam 12:30 ya. Kamu masuk jam 1 lewat. Oke. Jadi memang yang namanya telat wajar ya. Sekali 2 kali pasti anak-anak atau ibu sendiri juga kadang telat gitu kan. Ya, manusiawi, karena manusia kan memang tidak ada yang sempurna ya. Kadang-kadang kita karena satu atau lain hal bisa datang terlambat, tidak sesuai dengan tidak on time, tidak sesuai dengan waktu gitu kan. Nah, jadi kenapa kamu pasti kan punya alasannya kenapa sampai kamu tadi datangnya terlambat 30 menit lagi. Tadi ada anak SD yang katanya orang tuanya jemput. Jadi saya juga tungguin dia dulu. Soalnya dia takutnya dia malah lari-lari kemana gitu, diajak sama orang. Jadi saya tunggu dulu sampai orang tuanya datang. Tadi baru datang langsung saya nyari kelas pas ke atas, ke kelas 8B di atas. Nggak ada orang di situ, makanya sempat telat karena nyari kelasnya juga. Mikirnya baru ketemu di situ. Gitu. Anak SD yang masuk ke sekolah SMP, berarti baru masuk ya? Iya. Gitu. Sementara kamu kelas berapa? 8B. Kelas 8B. Apakah kamu juga OSIS? OSIS juga. Jadi memang ditugaskan untuk dari OSIS ditugaskan untuk apa? Disuruh jagain biar enggak, takutnya nanti malah dianya kemana-mana, takutnya orang tuanya nyariin. Iya, jadi kamu sebagai anggota OSIS diminta untuk ikut menertibkan kegiatan MPLS ya, masih kegiatan MPLS ya. Jadi menunggu anak SD yang belum mendapatkan ruangan ya. Oke, jadi memang alasanmu itu masuk akal ya, alasanmu itu benar ya, apa adanya ya, jujur. Jadi memang ketika anak kelas 7
7 sedang MPLS, kelas 8 sudah mulai masuk KBM gitu kan. Nah tadi ibu juga karena pertama masuk, jadi masih mengabsen satu-satu nih siapa yang belum masuk. Kebetulan kamu datang terlambat, jadi ibu tahu oh ternyata kamu masuk di kelas 8B. Oke. Kamu di hari pertama kemarin masuk dengan ibu bapak wali kelas ya? Ibu wali kelas atau bapak wali kelas? Ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Lisa. Dengan ibu Lisa. Apa saja yang dilakukan di hari pertama kemarin masuk kelas? Kemarin itu ada perkenalan dari kelas 7 apa aja. Di situ ada pemilihan ketua kelas, wakil dan sebagainya. Suatu organisasi. Di situ juga sempat buat kesepakatan kelas sama Bu Lisa. Membuat kesepakatan atau keyakinan Iya, kelas ya. Oke. Keyakinan kelas yang kamu buat gitu kan, yang telah disepakati itu apa saja nilai-nilai kebaikan yang kemarin dibuat yang masih kamu ingat? Kebaikan. Ada nilai kesepakatan apa saja yang tadi kamu buat? Apakah ada datang dan pulang tepat waktu? Apalagi Mengumpulkan PR, tugas PR yang udah ditentukan sama gurunya. ya. Di situ tidak kata kasar di kelas. Iya. Tidak boleh berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan. Di situ juga tidak boleh main HP ketika lagi mengerjakan tugas. Oh iya betul. Nah, yang tadi kamu lakukan yaitu datang terlambat ya. Itu menurut kamu apakah melanggar salah satu keyakinan kelas yang dibuat? Nilai apa yang kamu langgar di keyakinan kelas itu? Tidak datang kelas atau datang ke kelas terlambat atau tidak datang tepat waktu pada pembelajaran di kelas. Oke. Kamu meyakini keyakinan kelas yang kamu buat kan? ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi untuk memperbaikinya, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak bakal terlambat lagi masuk kelas. Juga ingat waktunya, jadwalnya juga. Di situ juga aku tuh Ya, salah satunya itu, jika misalkan kamu kan anggota OSIS ya, kamu juga kan misalkan ada tugas dari OSIS ya, ketika kamu sedang di jam KBM, kira-kira kamu akan memprioritaskan Apa yang terjadi? Balon MPLS SMPN 32 Bekasi terbang hingga Sukabumi. Wah, mengapa hal tersebut terjadi? Balon berisi gas dan terbang terbawa angin. Wah, kapan terjadi? Pada MPLS SMPN 32 Bekasi. Wah, di mana? Jampang Sukabumi. Siapa saja yang terlibat? Siswa-siswi SMPN 32 dan warga Sukabumi. Oh, bagaimana bisa terjadi? Balon terbawa angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat Bapak Ibu Guru SMPN 32 Bekasi dan Ibu Neni sebagai peserta CGP. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salam dan salam tak lupa kita sajikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bersama dengan keluarga, sahabat dan menjadi berikutnya bersama. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terkait tentang pertemuan kita pada siang hari ini adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Neni Sumardi MPD. Baiklah, kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan budaya positif oleh Ibu Leni Sumarni. Adanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Heriati atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat hidupnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 8 dari SMP 32 Kota Bekasi sudah hampir 3 bulan ya, dari bulan Mei belajar dalam pendidikan guru penggerak. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru yang rasanya ingin sekali saya bagikan ya dengan Bapak Ibu guru di sekolah kita agar bisa bersama-sama kita terapkan dalam keseharian kita mengajar anak-anak di sekolah ini. Baik, kita mulai saja masuk. Jadi ini adalah modul 14 tentang budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita mulai dengan budaya positif. Ini adalah pemahaman konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Ini budaya positif ada beberapa poin kunci di sini. Ada yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Ini istilah-istilah yang bagi saya pada waktu itu yang memang sangat baru. Bapak Ibu guru juga mungkin masih merasa asing ya dengan ini, atau mungkin ada untuk ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah tidak asing lagi. Ini adalah yang pertama, perubahan paradigma. Ini ada, jadi kalau dulu kita mengenal dalam paradigma pendidikan yang kita pakai adalah menggunakan stimulus respon. Nah, kalau yang sekarang kita pakai itu teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon itu disebutkan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sementara untuk di teori kontrol itu kebalikannya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal sama, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, sementara sebaliknya di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan dalam teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu dalam stimulus kontrol, kalau dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol ada kolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah untuk di stimulus respon. Sementara di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi ini yang mendasari budaya positif di pembelajaran Merdeka Belajar, yaitu stimulus respon yang dulu kita pakai sudah bergeser sekarang ke teori kontrol. Ya, diantaranya tadi poin-poinnya sudah disebutkan bahwa setiap anak-anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan kita tidak bisa mengontrol anak-anak, karena kontrol ada
pada setiap pribadi orangnya. Kemudian di sini juga ada nilai kolaborasi. Nah, sementara ketika di stimulus respon itu masih memakai pemaksaan. Itu poin tentang stimulus vs teori kontrol. Ibu Bapak, ini adalah poin yang kedua dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini juga yang menjadi unsur utama dari pembentukan budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang memang dapat diterima dengan tidak membedakan negara, ras, ataupun suku dan lain sebagainya. Artinya semua secara umum bisa menerima nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan tersebut diantaranya ya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada kreatif, mandiri, ya, kemudian bernalar kritis, bergotong royong. Kemudian untuk masih disiplin positif. Nah, disiplin adalah kunci tentang budaya positif yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia di sini dari Diane Gilson dalam bukunya Restructuring Skill Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri yang ada pada diri mereka. Untuk poin nomor 1 dan nomor 2 itu adalah poin yang sering dilakukan terutama oleh anak-anak kita ya, sering dilakukan. Mudah-mudahan nanti ada pergeseran perubahan ke arah lebih baik. Nah, dan untuk poin nomor 1 dan nomor 3 ini yang melatar belakangi motivasi eksternal. Kalau tadi kita bicara di slide sebelumnya ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Jadi 2 poin ini bukan sesuatu yang bagus yang menjadi latar belakang motivasi yang bersifat eksternal. Biasanya anak-anak yang melakukan kebaikan tetapi berdasarkan motivasi eksternal karena misalkan takut oleh hukuman Pak Abi misalkan, atau pengen daftar penghargaan dari gurunya Miss Widi misalkan, ini biasanya dia tidak berlaku lama, berlakunya hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi suatu saat dia berubah lagi kalau penghargaannya itu atau hukumannya itu sudah tidak ada. Sementara kalau yang ketiga itu motivasi eksternal, internal yang memang terlahir dari kesadaran diri, itu yang bagus karena dia adanya hukuman atau adanya penghargaan itu bukan yang membuat dia melakukan itu. Yang membuat dia melakukan adalah kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri karena nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini yang pertama dan yang paling utama. Kemudian yang kedua ada penguasaan, power. Ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Keempat ada kesenangan. Dan yang kelima ada kebebasan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini sifatnya ada yang berupa fisik ya, dan ada yang berupa kebutuhan psikologi. Nah, ini kelima kebutuhan dasar ini biasanya yang melatar belakangi perilaku siswa. Biasanya kalau siswa itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang mempunyai rasa diterima di keluarganya, biasanya dia akan mencari perhatian di sekolah. Nah, ketika dia mencari perhatian, kadang-kadang siswa ini merefleksikannya dalam bentuk perilaku yang tidak bagus. Nah, misalkan ketika belajar dia sering gaduh, membuat keributan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang salah kalau kita di kelas. Ketika dipanggil gitu, kamu membuat kesalahan gitu, berarti dia punya kekosongan dalam dirinya yang merupakan kebutuhan dasar dia yang masih kosong sehingga dia mencari di tempat lain untuk diisi. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, ini dia kebutuhan bertahan hidup tadi sudah dijelaskan. Ini yang paling utama, survival. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, misalkan kesehatan, rumah, makanan dan sebagainya. Untuk yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan untuk diterima. Ini bentuknya adalah kebutuhan psikologis. Lanjut.
penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Biasanya ada anak-anak yang memang dia berperilaku berbeda karena kekosongan dalam dirinya yang dia itu haus akan pengakuan. Lanjut, ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Nah, itu biasanya kalau anak yang kurang kebutuhan dasarnya tentang kesenangan, dia mencari kesenangan sendiri di kelas, nyanyi-nyanyi lah, atau misalkan bermain terus. Nah, itu anak-anak yang memang di rumahnya mungkin kurang kebutuhan akan kesenangannya. Slide selanjutnya, nah, ini dia dikelompokkan. Tadi ada motivasi eksternal dengan ada motivasi intrinsik. Nah, untuk yang motivasi eksternal itu terdiri dari ada tadi perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Ini masuk ke dalam posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah guru sebagai, kembali di slide sebelumnya. Ya, yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini contohnya adalah guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah posisi kontrol yang sebagai penghukum. Nah, dengan misalkan contohnya mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan melakukan misalkan sanksi apa gitu kan. Nah, itu penghukum. Kemudian biasanya ini hasilnya murid menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Nah, ini ada termasuk ke dalam perilaku kontrol yang negatif. Biasanya identitas murid di sini adalah identitas gagal. Nah, selain penghukum, ada juga di sini adalah guru yang memegang posisi kontrol sebagai pembuat murid itu merasa bersalah. Biasanya perilaku guru tersebut adalah berceramah dengan menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalkan muridnya ada namanya Ani. Ani, kamu tolonglah jangan ribut terus. Kamu harus jadi anak yang baik. Kamu gak kasihan apa sama ibu? Dari tadi teriak-teriak aja. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tidak melaksanakan piket, nanti ibu dipanggil loh oleh kepala sekolah. Nah, statement gurunya yang membuat Ani itu menjadi seperti bersalah. Wah, kalau dia tidak melaksanakan piket, kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, nanti Ibu Neni akan dipanggil loh oleh kepala sekolahnya. Jadi dia akan merasa bersalah. Nah, ini juga termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif, karena di situ siswa akan merasa dia bersalah dan merasa gagal. Seperti itu. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian yang berikutnya ada perilaku kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai teman, sebagai pemantau. Sebagai teman contohnya ini sebetulnya bagus ketika kita kepada murid tidak mempunyai gap yang terlalu besar, lebih dekat. Jadi anak-anak itu lebih nyaman, lebih nyaman untuk berbicara dan belajar dengan gurunya. Contohnya di sini adalah gurunya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya jika muridnya melakukan beberapa kesalahan. Kemudian contoh pernyataannya, lakukan untuk Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan bantu bereskan, misalkan nilai kamu nanti akan Ibu tambahkan dan sebagainya. Nah, itu apa nanti hasil yang akan diterima oleh murid ketika kita sebagai guru bertindak sebagai teman. Biasanya murid itu akan ketergantungan. Dia akan menggantungkan dirinya kepada gurunya. Dengan Miss Neni enak, nanti juga dibantu gitu kan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu dia akan merasa ketergantungan kepada gurunya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau itu dia lebih ke menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang telah dibuat. Misalkan ada anak datang terlambat, dia melakukan kesalahan, kemudian guru tersebut memanggil, "Hai Aji, kenapa kamu datang terlambat?"
maaf Bu, saya tadi kesiangan. Kamu tahu kan waktunya masuknya jam berapa di kita? Kamu bacakan tata tertibnya, jadi lebih ke dalam apa ya, tidak fleksibel, lebih ke dalam bagaimana peraturannya. Di peraturan itu disebutkan seperti apa, kalau kamu melanggar nanti apa sanksinya, lebih ke situ. Itu termasuk ke dalam perilaku kontrol guru sebagai pemantau. Nah itu biasanya produknya ke murid itu responnya adalah murid itu akan selalu merasa diawasi, jadi dia agak kurang nyaman juga. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini posisi kontrol guru sebagai manajer di sini. Contohnya di sini guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misalkan apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas yang kita buat berkaitan dengan disiplin waktu masuk belajar. Coba disebutkan, misalkan si murid kan sudah tahu membaca tata tertibnya. Untuk disiplin waktu kita masuk belajar on time Bu, jam 7. Jadi kita bertanya dulu kepada anak dan tidak langsung menghakimi, supaya dia tahu, oh ini keyakinannya yang dibuat bersama-sama. Oh kalau kamu sudah tahu keyakinan yang kita buat masuk jam 7, sekarang kamu masuk jam berapa? 7:30. Berarti kamu tidak mengikuti keyakinan yang kamu buat ya. Jadi sebetulnya lebih banyak berdiskusi, lebih banyak memanusiawikan murid seperti itu. Jadi tidak terlalu. Nah ini di sini responnya kepada murid itu menguatkan watak dan karakter murid. Jadi sesuatu yang sifatnya positif bagi murid. Dari kelima posisi kontrol guru di sini, ini yang kedua itu merupakan perilaku kontrol negatif yang menyebabkan identitas gagal bagi murid, dan itu yang menjadi latar belakang dari motivasi eksternal yang sifatnya hanya sementara. Sementara untuk posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer itu adalah posisi kontrol yang menghasilkan murid yang mempunyai identitas yang sukses dan berhasil, dan ini yang membangun motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Oke. Ya, untuk poin kunci berikutnya tentang budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi keyakinan kelas itu sebetulnya kalau sudah kita terapkan sebelumnya, tapi kalau sebelumnya kita lebih familiar dengan kata-kata tata tertib, peraturan, atau kesepakatan kelas. Tidak jauh beda dengan itu, hanya yang menjadi poin di keyakinan kelas ini adalah melibatkan keterlibatan murid dalam pembuatannya. Artinya murid-murid di situ diminta secara berkolaborasi atau berkelompok untuk menyumbangkan ide dan pikirannya, jadi bercurah pendapat dengan gurunya. Kira-kira apa saja sih yang akan mereka apa saja yang akan mereka jadikan sebagai nilai, apa saja yang akan mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan kelas di kelasnya untuk dijadikan keyakinan kelasnya. Jadi nilai-nilai itu didapatkan dari hasil curah pendapat antara guru dan murid. Nah, biasanya untuk ide-ide dari atau nilai-nilai yang diberikan oleh murid sifatnya itu biasanya kata-katanya negatif. Misalkan, Bu, saya pengen mengajukan nilai kebaikannya adalah dilarang membuang sampah pada tempatnya, misalkan dalam kelas, atau misalkan dilarang berisik, misalkan gitu. Itu kan seperti itu ya. Jadi kata-katanya itu negatif, dilarang atau tidak boleh, seperti itu. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu diharapkan murid itu membuatnya dalam kalimat yang positif. Misalkan tadi dilarang membuang sampah pada tempatnya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian misalkan menjaga kebersihan, gitu kan.
Kemudian misalkan ada lagi dilarang berisik, berarti kan hargailah sesama teman dan guru. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas itu dibuat berkolaborasi antara murid dan guru. Nah, ini salah satu langkah-langkahnya. Guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan atau pertanyaan universal yang mereka inginkan selama proses pembelajaran 1 semester ke depan. Hal ini penting untuk menampung keinginan siswa agar lebih semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Nah, setelah keinginan siswa yang tertampung itu kan tadi banyak sekali ya, kalau dari jumlah siswa mungkin ada sekitar 40, ditampung, kemudian dilakukan sebuah proses merumuskan keyakinan kelas dengan dilanjutkan dengan mengulas keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, dibuat skala prioritas ya. Lanjut. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung bahwa mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini adalah tahap terakhir. Jadi keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat dalam kalimat positif dicek kembali dan disepakati. Di sini tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh murid, siswa serta guru dalam kelas tersebut itu dapat memegang tanggung jawab atas keyakinan kelas yang dibuatnya dengan baik. Ya, ini poin selanjutnya tentang budaya positif adalah segitiga restitusi. Jadi ini masih saling berkaitan ya tadi. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa posisi kontrol guru yang paling baik itu kan posisi kontrol sebagai manajer. Salah satu tindakan yang guru lakukan adalah bertanya kepada siswanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dirumuskan dalam segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ketika seorang murid melakukan perilaku yang kurang baik atau salah, sebagai guru yang memegang posisi kontrol manager, kita panggil murid tersebut lalu ditanya lewat langkah yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menghakimi, tidak langsung menyalahkan. Kemudian ditanya lagi menggunakan ini dia menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk ini tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif ya, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Itu salah satu contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas saja. Nah, ini contoh aplikasi kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Bisa diputar videonya? Seharusnya kamu masuk jam berapa? Jadi seharusnya setengah 1 sudah di kelas, tapi kamu tadi masuk jam 1 jadi 30 menit ya kamu belum masuk. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan tadi itu betul atau salah? Salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas masuknya jam
setengah, satu ya kamu masuk jam sambil lewat. Jadi memang yang namanya telat wajar ya, sekali dua kali pasti anak-anak kamu sendiri juga kadang telat gitu kan, manusiawi, karena manusia kan memang tidak ada yang sempurna ya. Kadang-kadang kita karena satu atau lain hal bisa datang terlambat, tidak sesuai dengan tidak on time, tidak sesuai dengan waktu. Nah, jadi kenapa kamu pasti kan punya alasannya, kenapa sampai kamu tadi datangnya terlambat 30 menit kan? Siswa di sini berkolaborasi dalam kelompok, dia mencatat ide-idenya tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas di sticky note ya. Ini ada siswa laki-laki, siswa perempuan. Kemudian masing-masing menempelkannya di papan tulis. Kemudian videonya coba diklik. Perwakilan yang sudah diisi asar, kemudian tadarus Quran di pagi hari. Ya, sekian. Itu tadi adalah pengalaman tentang penerapan budaya positif yang dilakukan oleh sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Neni Sumarni tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 32. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berbagi atau menanyakan tentang hal yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Pada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Bu Neni, ini saya tertarik pada teori tentang adanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Bahwa disebutkan yang paling baik adalah anak itu memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, sementara yang lebih mudah dan lebih cepat adalah memang dari motivasi ekstrinsik itu ya. Gitu. Kemudian tentu kalau menurut perkiraan saya itu akan butuh waktu lumayan lama. Nah, ini ada nggak sih perkiraannya kira-kira berapa lama siswa bisa mendapatkan motivasi intrinsik itu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sementara si motivasi intrinsik ini belum ada, apa yang harus dilakukan oleh guru? Boleh nggak sedikit-sedikit pakai penumbuhan dengan motivasi ekstrinsik itu? Kan yang intrinsiknya belum mulai, masih in progress, gitu. Dan yang terakhir, apakah motivasi eksternal harus 100% ditiadakan dalam hal ini ketika guru berperan sebagai teman atau pemantau? Toh di situ fungsinya adalah sebagai fungsi kontrol yang positif sebenarnya ya, dan dimasukkan ke dalam identitas berhasil atau sukses. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nilam. Saya akan coba memberikan jawaban. Ya kurang lebihnya nanti bisa sambil kita diskusikan ya, barangkali ada masukan-masukan juga dari teman-teman guru yang lain. Tadi pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya berkaitan dengan teori motivasi intrinsik murid ya. Yang pertama adalah bagaimana cara agar siswa itu tumbuh motivasi intrinsiknya gitu ya. Nah itu caranya adalah dengan membiasakan atau membudayakan melakukan dengan sering praktek-praktek pembelajaran ataupun pembiasaan perilaku baik ya. Itu harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari hal yang kecil. Jadi memang caranya itu harus menerapkan itu, harus membiasakan, menerapkan atau membudayakan praktek positif. Seperti misalkan tadi kan yang ingin kita bangunkan motivasi intrinsik siswa supaya dia menyadari bahwa
perilakunya itu tidak benar, misalkan dalam membuang sampah sembarangan. Jadi siswa kita sering membuang sampah sembarangan, itu kan perilaku yang tidak baik. Kalau sama gurunya diterapkan sebuah punishment atau imbalan, anak itu kan akan segera mematuhinya. Misalkan kamu buang sampahnya ke tempat sampah, kalau tidak nanti ibu hukum. Nah itu dia akan segera perilakunya itu menyesuaikan dengan itu. Tapi kan tadi disebutkan di awal bahwa yang seperti itu adalah motivasinya eksternal. Nah kalau intrinsik bagaimana? Ya benar-benar berarti kita itu harus banyak melakukan diskusi dengan siswa, harus banyak melakukan komunikasi yang sifatnya verbal, yang sifatnya melibatkan kesabaran kita untuk menuntun murid. Tuh yang pertama. Kemudian berapa lama itu untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa itu? Saya pikir memang waktunya sangat lama, karena membangun suatu sifat atau karakter intrinsik seseorang itu sangat sulit sekali. Lama dan bagi setiap murid itu akan berbeda. Mungkin ada murid yang motivasi intrinsiknya itu bisa dibangun dengan lebih cepat daripada murid yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang harus dilakukan sambil menunggu anak itu motivasi intrinsiknya terbangun gitu. Ya, itu dengan cara tetap kita melakukannya. Jadi scaffolding sebetulnya pelan-pelan. Jadi yang pertama itu kita terapkan dulu lah itu sebagai posisi kontrol, misalkan sebagai teman atau pemantau. Ini saya kaitkan saja dengan jawaban pertanyaan terakhir. Jadi apa yang dilakukan sebelum anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya, yaitu dengan tetap membiasakan praktek baik ya, yang berpihak kepada murid gitu, dengan mungkin teorinya secara scaffolding. Jadi tidak langsung dilepas, pertama-tama masih dituntun, masih diajari, masih sering diingatkan. Nah nanti lama-lama mereka akan dengan sadar sendiri. Nah kemudian yang terakhir, motivasi eksternal, tadi posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ya, itu kan tadi masuknya ke dalam masih bersifat baik, sifatnya masih masuk ke dalam motivasi eksternal, tetapi masih baik. Jadi kalau saya lihat sih untuk teman dan pemantau itu seperti scaffolding ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ke manajerial karena berproses gitu. Kalau yang dua itu kan sangat dilarang untuk sebagai pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Nah kalau untuk sebagai teman dan pemantau itu, kalau menurut saya sebagai jembatan, menjembatani dari yang dua hal tadi sangat negatif itu ke yang posisi yang paling bagus, yaitu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi menurut saya masih bisa dilakukan Bu Nilam, posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau, dalam rangka menjembatani ke dalam posisi kontrol sebagai manajer. Karena kan tidak bisa langsung secara tiba-tiba dilepas, agak sulit dan ya kesannya terlalu memaksakan. Begitu jawabannya saya. Barangkali ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain berdasarkan pengalamannya kaitannya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa atau motivasi internal yang berdasarkan kesadaran diri. Baik, sepertinya dari teman-teman tidak ada yang menambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nilam sebagai penanya. Bagaimana? Mungkin ya ada sedikit banyaknya yang ya perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Sudah cukup Bu Neni, terima kasih atas responnya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Herawati. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita untuk diseminasi Ibu Neni Sumarni telah selesai. Beliau juga sudah menyampaikan paparan yang sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Baiklah, kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.